Selamat pagi Pak Frando selaku dosen metode kuantitatif bisnis yang saya hormati. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Anjas Ragil Kusuma, NIM 202214037 dari kelas manajemen A. Di sini saya mau menjelaskan tentang masalah transportasi, solusi metode modified distribution, dan Vogel approximation metode untuk ujian akhir semester. Sebelumnya pengertiannya terlebih dahulu, metode transportasi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan atau demand tertentu pula. Masalah transportasi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya atau kapasitas perusahaan yang harus didistribusikan ke berbagai tujuan, kebutuhan atau aktivitas. Dengan demikian, manfaat utama dari mempelajari masalah transportasi adalah mengoptimalkan distribusi sumber daya tersebut sehingga mendapatkan hasil atau biaya yang optimal. Metode modified distribution atau MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode SS atau stepping stone. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan metode SS. Rumusan umum dari metode MODI adalah sebagai berikut. RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI itu nilai baris I, KJ itu nilai kolom J, dan CIJ itu biaya transport atau unit dari sumber I ke tujuan J. Langkah-langkah pemecahan masalah menggunakan metode MODI sebagai berikut. Yang pertama, menyusun metrik sumber-sumber atau baris M ke tujuan kolom N. Pengisian alokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur SS, yaitu dimulai dari sudut barat laut atau sudut kiri atas. Yang kedua, mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom K dengan menggunakan rumus umum yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris pertama diberi nilai 0, kemudian dihubungkan dengan segi 4 batu yang terisi alokasi atau stone square. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan dengan berpatokan pada segi 4 air yang tidak terisi alokasi atau water squat dengan persamaan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan yang didasarkan pada angka negatif maksimum. Yang kelima, mengulangi langkah 2 hingga diperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya untuk metode Vogel approximation atau VAM. Metode VAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode VAM ini sebagai berikut. Yang pertama, formulasi masalah. Yang kedua, mencari perbedaan-perbedaan antara dua biaya pada kotak minimum dan urutan minimum berikutnya. Yang ketiga, mencari perbedaan terbesar sebuah baris atau kolom. Yang keempat, mencari titik tolak alokasi
berdasarkan biaya paling minimum pada baris atau kolom perbedaan terbesar atau maksimum. Yang kelima, alokasi pada baris atau kolom dari titik tolak alokasi yang terpilih dan sesuaikan dengan jumlah batasan baik kapasitas maupun kebutuhan atau demand. Yang keenam, tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua. Untuk contoh soalnya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Berikut contoh soal dan pembahasan untuk metode FAM dan MODI. Ini saya ambil dari ringkasan kemarin. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mobil truk yang digunakan untuk membawa bahan baku yang masing-masing mobil tersebut berlokasi di gudang 1, 2, dan 3 dengan kapasitas muatan per bulan masing-masing mobil adalah mobil 1 itu kapasitasnya 1000 ton, mobil 2 itu kapasitasnya 1200 ton, mobil 3 800 ton. Jadi total muatan dari ketiga mobil ini 3000 ton. Itu supply. Perusahaan ini mendapat orderan dari 3 buah pabrik yang berlokasi di kota A, B, dan C. Masing-masing pabrik A memerlukan 1400 ton, pabrik B 700 ton, pabrik C 900 ton. Jadi total permintaan orderan itu 3000 ton atau demand. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per ton bahan baku dari masing-masing pabrik sebagai berikut. Mobil 1 pabrik A 155, mobil 1 pabrik B 150, mobil 1 pabrik C 147, mobil 2 pabrik A 142, mobil 2 pabrik B 148, mobil 2 pabrik C 152, mobil 3 pabrik A 143, mobil A pabrik B 141, mobil 3 pabrik C 134. Berikut pembahasannya. Metode penyelesaian awal, cek apakah total supply sama dengan total demand. Supply dikurangi 3000 sama dengan demand dikurangi 3000. Jika iya, maka tidak perlu tambahan dummy. Selanjutnya dibuat kolom seperti ini. Ini semua angka ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Mobil 1 pabrik A 155, 150, 147, 142, 148, 152, 143, 141, 134. Sama seperti ini, tidak ada yang dirubah. Terus ini diberi supply. Supply itu dari yang ini tadi, yang mobil 1, mobil 2, mobil 3. Ini 1000, 1200, 800 dan demand permintaannya itu sama seperti yang ini tadi. 1400, 700, 900. Jadi totalnya semua 3000. Selanjutnya untuk uji FAM atau Vogel Approximation Method. Pada masalah yang dibahas didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. A. Pengalokasian pertama. Perhitungan dilakukan dengan mengurangi biaya selisih terbesar, nilai di antara besar dan kecil dengan biaya terkecil. Ini untuk baris 1 itu 150 dikurangi 147 sama dengan 3. 150 itu didapat dari yang baris itu horizontal, yang begini. Kan ada 3 angka, 155 atau 50 atau 47. Ini yang dicari 150 itu selisih biaya terbesar dan biaya terkecil, jadi tengah-tengah. Berarti ini paling tinggi 155,
paling rendah 147, berarti yang tengah-tengahnya 150. Dikurangi dengan biaya terkecil. Biaya terkecil dari ketiga ini 147. Jadi 150 dikurangi 147 sama dengan 3. Selanjutnya untuk baris kedua itu yang nilai tengah itu 148 karena tertinggi 152, terendah 142. Berarti nilai tengah biaya selisih terbesar dan terkecil itu 148 dikurangi 142 dari biaya yang terkecil 142, didapatkan hasil 6. Untuk baris ketiga juga sama, yang nilai selisih itu 141 karena yang tengah-tengah yang tertinggi 142, yang 143, yang terendah 134, dikurangi nilai terkecil berarti 134, dapatkan hasil 7. Untuk yang kolom itu vertikal yang menurun, 143 dikurangi 142. 143 itu 143 itu nilai selisih antara terbesar dan terkecil, karena yang terbesar ini, yang terkecil ini, berarti 143 dikurangi 142 karena yang nilai terkecil dari yang untuk kolom ini 142, dapatkan hasil 1. Selanjutnya untuk kolom kedua itu 148, ini yang nilai selisih, dikurangi nilai terkecil 141, dapatkan hasil 7. Dan untuk kolom ketiga 147, yang ini yang nilai selisih dikurangi 134, yang nilai terkecil dari kolom 3, dapatkan hasil 13. Karena kolom 3 mempunyai nilai selisih terbesar, maksudnya ini 13, maka kotak dengan biaya terendah pada kolom 3 adalah kotak 3.3 atau kolom 3 baris 3. Selanjutnya dibuat tabel sama kayak yang tadi. Ini tidak merubah angka, ini sama. Demandnya ini, supply-nya ini beda garis. Ini yang ini tadi 367 dimasukkan sini 367, dan beda kolom. Untuk yang ini tadi dimasukkan ke sini. Ini yang karena kolom 3 mempunyai nilai terbesar 13. Ini dikasih tanda, dikasih stabilo. Dan untuk ini kolom 3 baris 3 supply-nya dimasukkan ke sini. Selanjutnya setelah itu baris 3 tidak dihitung lagi karena kebutuhan sudah terpenuhi, maka tabel akan seperti ini. Ini tabelnya angkanya sama kecuali yang baris ketiga. Baris ketiga ini karena tadi mempunyai nilai selisih terbesar, jadi kebutuhan sudah terpenuhi. Jadi supply-nya ini 800 dimasukkan di sini. Ini sama seperti tabel tadi. Keterangan warna biru berarti tidak digunakan lagi. Selanjutnya pengalokasian kedua. Ulangi langkah selanjutnya dengan membandingkan selisihnya lagi. Ini caranya sama kayak yang tadi. Untuk baris 150 dikurangi 147. Untuk baris itu yang horizontal 150 ini yang selisih antara besar dan kecil, dikurangi yang nilai terkecil 147, dapatkan hasil 3. Untuk baris kedua itu 148 ini dikurangi nilai terkecil 142, dapatkan hasil 6. Dan untuk baris ketiga ini kebutuhan sudah terpenuhi, sudah diberi warna biru. Untuk yang kolom 155 dikurangi 142. Ini karena yang baris ketiga ini sudah terpenuhi, jadi ini langsung dikurangi ini. 155 dikurangi 142,
150 dikurangi 148 2, 152 dikurangi 147 5. Karena kolom ke-1 mempunyai nilai selisih terbesar, kolom 1 maksudnya ini 13, maka kotak dengan biaya terendah pada kolom 1 adalah kotak 1.2 atau kolom 1 baris 2. Maksudnya kolom 1 baris 2 itu dengan kotak yang biaya terendah itu maksudnya kolom 1. Kolom 1 ini yang terbesar kan 13, 2, 5, yang terbesar kan 13. Terus baris 2 ini antara 3 sama 6, yang terbesar kan 6. Jadi benar kotak 1.2 atau kolom 1 baris 2. Selanjutnya disusun tabel seperti ini. Ini angka-angkanya sama. Ini yang beda baris tadi 3 sama 6. Yang ini tadi 3 sama 6. Terus yang beda kolom 13, 2 sama 5. Beda kolom 13, 2 sama 5. Karena yang terbesar ini tadi 13 diberi tanda. Dan untuk suplai untuk baris kedua ini dimasukkan. Setelah itu baris kedua dan ketiga tidak dihitung lagi karena kebutuhan sudah dipenuhi, maka tabel akan seperti ini. Ini diberi tanda, diberi warna biru, dan suplainya dimasukkan ke sini 1200. Terus karena hanya tersisa 3 kotak yang dapat dialokasikan, 3 kotak ini maksudnya ini baris 1, 2, 3, yaitu kotak 1.1, 1.2, 1.3, maka tidak perlu melakukan perhitungan kembali untuk nilai selisih yang baru. Maka perhitungannya diganti seperti ini. Untuk 1.1 tersedia suplai 1000. Ini 1000 ini udah rumusnya, dan dibutuhkan demand sebesar 1400 dikurangi 1200 sama dengan 200. 1400 ini dari baris 1 kolom 1 1400 demandnya dikurangi 1200 ini tadi 1200, maka hasilnya 200. Selanjutnya untuk 1.3 tersedia suplai 1000 dan dibutuhkan demand sebesar 900 dikurangi 800. 900 ini dari ini tadi kotak 1.3 dikurangi 800. Hasilnya 100. Selanjutnya untuk yang 1.2 tersedia suplai 1000 dan dibutuhkan demand sebesar 1000 itu suplai dan demandnya itu 3 dan demandnya itu 700. Jadi supaya 700 itu biar untuk mencapai suplai 1000, maka 1000 dikurangi 300 sama dengan 700. Maka hasil akhirnya seperti ini. Ini yang tadi dimasukkan di sini, yang mobil 1 pabrik A 200, mobil 1 pabrik B 700, mobil 1 pabrik C 100. Ini tadi sama seperti yang tadi. Berarti untuk perhitungan metode FAM sudah selesai karena semua pabrik sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk uji metode MODI atau Modified Distribution. U1 bernilai 0 dengan baris dengan kotak berisi banyak. Maka baris yang kotaknya banyak terisi adalah baris pertama. Maksudnya itu
yang mobil baris pertama ini sudah saya stabilo, sudah terisi semua. Kalau yang baris kedua ini masih 02, yang baris ketiga ini juga masih 02. Ini angkanya ini sama seperti yang sebelumnya. Maka kita mau menguji modi, yaitu U1 sama dengan 0. Di sini ada rumus C1.1, C2.12, C1.3, C2.2, dan C3.3. Ini maksudnya ini yang kotak yang sudah terisi, maksudnya yang sudah di stabilo biru ini. Setelah itu ini maksudnya ini U itu maksudnya itu baris dan V itu kolom. Berarti kalau C1.1 berarti U1 plus V1, dan C1.2 berarti U1 plus V2. Terus C1.3 itu U1 plus V3 dan seterusnya. Itu sama dengan ini 155, 150, 147, 142, 134. Ini maksudnya ini diperoleh dari ini, dari angka yang ada pada kotak 1 baris 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, 147, baris 2 kolom 2, 142, dan baris 3 kolom 3, 134. Selanjutnya, seperti yang diketahui sebelumnya itu U1 sama dengan 0, maka ini 0 plus V1, 0 plus V2, 0 plus V3. Jadi hasilnya sama seperti ini, karena semua jika ditambah 0 maka hasilnya sama. Selanjutnya untuk C2.1, U2 plus V1 sama dengan 142. Terus ini sama dengan ini, U2 plus V1 sama dengan 142. U2 sama dengan 142. Ini V1 nya 155, pindah ruas jadi min. Terus ketemunya U2 sama dengan min 13. Selanjutnya C3.3, U3 plus V3 sama dengan 134. Terus U3 sama dengan 134 dikurangi 147. V3 nya itu sudah ketemu 147, jadi pindah ruas jadi sama kayak gini, jadi min, dan hasilnya juga sama min 13. Selanjutnya, untuk mencari apakah sudah optimal atau belum, maka gunakan rumus CIJ min UI min VJ dari kotak yang masih kosong. Maksudnya kotak yang masih kosong itu maksudnya kotak yang belum di stabilo. Kotak yang belum di stabilo itu kotak 2.2, kotak 2.3, kotak 3.1, kotak 3.2. Maksudnya itu baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, kayak gini. Terus tinggal dimasukkan C2.2 dikurangi U2 min V2. Ini 2.2 maksudnya U2 dikurangi min 2. U itu untuk baris, V itu untuk kolom. Ini bawahnya ini juga sama, C2.3 dikurangi U2 min
V3 C3.3 dikurangi U3 min V1 C3.2 dikurangi U3 min V2. Ini C2.2 maksudnya ini kolom baris 2 kolom 2 148 dikurangi min 13. U2 nya sudah diketahui min 13 dikurangi 150 dan ketemu hasilnya 11. Terus C2.3 152 yang ini karena baris 2 kolom 3, berarti 152 dikurangi min 13. U2 nya sudah diketahui, ini min 13 dikurangi 147. V3 nya 147, ini V3 147 dan ketemu hasil 18. Ini C3.1 143 karena di baris 1 kolom di baris 3 kolom 1 ini 143 dikurangi min 13. Min 13 itu dari U3 sudah diketahui sebelumnya, ini dikurangi 155 dari V1 ini sudah diketahui, ditemukan hasil 1. Kotak 3.2 itu 141 dari baris 3 kolom 2 141 dikurangi min 13 itu dari ini sudah diketahui, dikurangi 150 V2 ini dan ditemukan hasil 4. Karena isi kotak yang kosong tidak ada yang minus, ini maksudnya ini tidak ada nilai negatif, maka perhitungan sudah optimal. Demikian video pembahasan soal tentang metode FAM dan metode MODI yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi ujian akhir semester. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.